Bagaimana aku sampai di sini? Aku diusir dari rumah oleh anakku yang tidak tahu berterima kasih dan bahkan dipukul dan dibunuh oleh menantuku yang jahat. Ibu, apakah kamu memukul Miao Miao? Aku telah terlahir kembali 3 bulan yang lalu. Sayang, biarkan saja. Lagi pula, ibu adalah orang tua. Hanya benar baginya untuk mendisiplinku. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Sejak wanita tua ini datang ke rumah kami, dia hanya bermalas-malasan sepanjang hari dan bahkan menggunakan kekerasan. Orang tua seperti apa yang bertingkah seperti itu? Hei, apakah kamu masih punya malu? Untuk memainkan kartu tua untuk membuli ibuku. Tidakkah kamu merasa bersalah terhadapnya di dalam hatimu? Aku bertanya padamu, apakah kamu memukul Miao Miao atau tidak? Di kehidupan sebelumnya, aku melayani orang-orang yang tidak tahu berterima kasih ini seperti harta karun, tapi pada akhirnya tidak ada yang berterima kasih. Mereka bahkan mengusirku dari rumah. Mulai sekarang, aku tidak akan melayani lagi. Ya, aku memukulnya. Lalu apa? Apa kamu gila? Kamu berani memukul ibuku di depan kami? Apa sebenarnya yang kamu coba lakukan, Gis? Apa yang kamu inginkan? Istri kamu bilang aku mengganggunya, kan? Aku akan membuktikannya padamu. Dia benar. Dia adalah menantumu, dan dia baru saja memberimu seorang cucu laki-laki. Namun kamu memukul dan memarahinya dengan seenaknya. Tidakkah kamu pikir kamu berlebihan? Dia pantas menerimanya. Berapa lama lagi kamu akan terus keras kepala? Miao Miao, untukku, berhenti dari pekerjaannya. Masak dan bersih-bersih setiap hari, dan menjaga rumah dalam kondisi sempurna. Tapi bagaimana denganmu? Kamu malas dan rakus. Dan kamu mengganggu Miao Miao setiap hari. Apakah kamu harus memukulnya sampai mati untuk puas? Sayangnya biarkan saya, Sides. Pasti aku melakukan sesuatu yang salah, yang membuat ibu tidak senang. Ini semua salahku. Tolong maafkan ibu kali ini. Dengarkan, bahkan saat ini, Miao Miao masih membelamu. Dengan menantu yang baik seperti itu, kamu masih mengganggunya setiap hari. Kamu harus meminta maaf padanya segera. Bu, dari sekarang, jika aku melakukan kesalahan, tolong beritahuku. Baik, aku pasti akan berubah. Baik. Aku akan mengatakannya sekarang. Tamparan ini adalah untuk menabur perselisihan dan menjadi 2 muka. Tamparan ini adalah untuk menghasut anak-anakmu dan gagal sebagai seorang ibu. Tamparan ini adalah untuk berhati jahat dan membahayakan hidupku. Chen Fang, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Apa yang kuinginkan? Lili Bang, dari sekarang, aku tidak punya anak sepertimu. Aku memutuskan hubungan dengan keluargamu. Memutus semua hubungan. Sayang, sebelum kamu meninggal, kamu mempercayakan aku untuk merawat anak kita dengan baik. Aku bekerja 3 pekerjaan sehari untuk membesarkannya. Aku menjual rumah keluarga untuk membantunya memulai keluarga. Aku telah melakukan apa yang aku janjikan padamu. Karena surga memberiku kesempatan untuk memulai kembali, di kehidupan ini aku akan hidup hanya untuk diriku sendiri. Chin Bang, kamu sudah bersusah payah merawat keluarga serigala yang tak tahu berterima kasih ini, tetapi akhirnya kamu sendiri jatuh sakit. Apa yang kamu dapat darinya? Ibu, apa ibu baik-baik saja? Ibu? Ibu? Xing Hong. Nak, ini untukmu. Makan pelan-pelan, jangan tersedak. Siapa namamu? Li Jinghong. Oh, Jing Hong. Aku sudah melihatmu di sini lama sekali. Di mana keluargamu? Jadi kamu ingin pulang bersamaku, kan? Ibu, ini sepatu baru yang kubeli untukmu. Cobalah untuk melihat apakah cocok. Jing Hong,
Kamu baru mulai bekerja dan menghasilkan uang. Simpan uangnya untuk dirimu sendiri. Mengapa membeli hadiah untukku? Ibu, aku sudah mendirikan perusahaan dan membeli villa besar. Di akta properti aku tulis namamu. Kamar juga sudah dibersihkan untukmu. Pindahlah dan tinggallah bersamaku. Anak baik, kamu sudah berhasil. Aku sangat senang untukmu. Tapi aku akan ke rumah saudaramu, jadi untuk sementara aku tidak akan pergi ke rumahmu. Ibu, meskipun aku bukan anak kandungmu, kebaikanmu dalam membesarkanku, aku tidak akan pernah lupakan. Kamu membesarkanku, dan itu hutang yang tidak bisa dibayar dalam 100 kehidupan. Tidak kemanapun aku pergi, aku selalu anakmu. Ibu, ayo pulang. Di kehidupan sebelumnya, untuk sekelompok serigala yang tak tahu berterima kasih itu, aku menolak perawatan anak angkatku dan membuat anak angkatku patah hati berkali-kali. Di kehidupan ini, aku harus menghargai mereka yang benar-benar mencintaiku dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Di mana nenek sekarang? Nenek tua itu, setelah memukul ibu kita, dia lari dari rumah. Di luar hujan sangat deras. Dia memilih lari saat ini. Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Dokter, bagaimana keadaan ibu saya? Sayangnya, dia telah terlalu banyak bekerja sehingga menyebabkan anemia dan malnutrisi. Dokter, tolong resepkan beberapa obat untuk ibu saya. Gunakan bahan terbaik yang tersedia dan tingkatkan ruangan ke yang terbaik. Tidak peduli biayanya, saya harus menyembuhkan ibu saya. Mampu melakukan begitu banyak untuk ibumu. Di zaman sekarang, anak laki-laki sepatuh kamu jarang ditemui. Ibu, tiur ini adalah sup bergizi yang saya minta dokter siapkan khusus. Minumlah selagi hangat untuk menghangatkan badan. Terima kasih, Jingong. Oh, Ibu, mengapa tidak Anda berterima kasih kepada saya? Itu adalah kewajiban saya untuk melakukan apapun untuk Anda. Oh, iya, dokter berkata Anda perlu istirahat dengan baik. Biarkan saya membawa Anda ke tempat saya untuk memulihkan diri sebentar. Ibu, tunangan saya terus berkata dia ingin mengunjungi Anda. Meskipun bukan untuk saya, Anda seharusnya setidaknya bertemu calon menantu Anda. Di kehidupan sebelumnya, anak angkat saya terus mendesak saya untuk pindah bersamanya. Tetapi saya menolak berulang kali untuk merawat anak yang tidak tahu berterima kasih itu, menolak permintaannya. Sekarang, saatnya bagi saya untuk membuat pilihan yang tepat. Ibu, saya berada di posisi saya sekarang berkat Anda yang menerima saya dulu. Sekarang saya akhirnya memiliki kemampuan untuk merawat Anda dengan baik. Tolong beri saya kesempatan untuk menunjukkan bakti saya kepada Anda. Baik, saya sudah sambil mencoba dengan Anda. Aku pulang. Apakah makan malam sudah siap? Mengapa rumah ini sangat berantakan? Itu karena tidak ada yang membersihkannya. Apakah nenek belum pulang? Siapa tahu apa yang sedang dilakukan wanita tua itu? Sudah seharian tidak melihatnya. Jing, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Long, tidak apa-apa. Dia mungkin telah baru pergi keluar untuk bersantai dan akan segera kembali. Ibu, bagaimana kamu masih membelanya setelah dia memukulmu? Aku tahu apa yang dia pikirkan. Dia hanya ingin pura-pura kabur dari rumah untuk membuat kita memohonnya kembali. Dia bermimpi. Aku pikir Jing benar. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk membiarkannya sendiri beberapa hari. Biarkan dia memperbaiki kebiasaan buruk yang dibawanya dari desa. Tetapi ketika nenek biasanya di rumah itu cukup bersih. Bukankah itu hanya membersihkan? Keluarkan sedikit uang untuk menyewa pembersih. Bukankah itu akan lebih bersih daripada dia membersihkan? Tetapi ketika aku biasanya pulang, nenek akan telah memasak makanan dan menungguku di meja. Ah, nak, apa yang ingin kamu makan? Aku akan membelikannya untukmu, atau aku akan memesan makanan untukmu. Aku wiskin ayam goreng. Baik, sayang, apa yang ingin kamu makan? Kalian makan. Aku akan pergi menangani pekerjaanku dulu. Ayah, bagaimana kalau kita pergi mencarinya? Dia seorang dewasa. Apa yang bisa terjadi? Kamu seharusnya kurang memperhatikan urusan dewasa. Setelah makan, cepat kerjakan pekerjaan rumahmu. Oh. Kakak, apakah kamu tahu kamar mana yang biasanya ditinggali nenek? Dia biasanya tidur di sebelah toilet. Di sebelah toilet?
Maksudmu dia tinggal di gudang di sebelah toilet? Maksudnya dia tinggal di gudang di sebelah toilet? Ya, dia bilang takut menggangguku, jadi dia pindah ke gudang sendiri. Pernahkah kamu masuk ke kamarnya? Tidak, belum. Ini adalah catatan dari nenek untuk kakek. Sayang, sudah 30 tahun sejak kamu meninggal. Hari ini, cucu tertuaku memberiku sepotong pakaian baru. Ini pertama kalinya aku menerima hadiah darinya. Aku pasti akan menjaganya dengan hati-hati. Ibu, aku membelikanmu mantel baru. Lihatlah apakah bagus. Tidak bagus, Sam. Ambil dan buang ke tempat sampah. Aku punya banyak pakaian. Di masa depan, jangan beli barang untukku sembarangan. Bagaimanapun juga, tidak pernah pas. Oh. Hei. Ini untukmu. Longlong, apakah ini hadiah? Terima kasih, Longlong. Aku akan menjaganya dengan sayang. Sepotong pakaian yang kuberikan sembarangan ke nenek ternyata dijaganya. Dan dia tidak pernah memakainya. Nenek. Kak, apakah kamu punya nomor telepon nenek? Li Long Long. Kak, kamu sakit? Aku bahkan tidak pernah melihatnya menggunakan telepon. Ya bagaimana aku bisa tahu nomor teleponnya? Lalu apakah kamu tahu di mana dia biasanya pergi? Dia belum pulang sejak lama. Dan aku tidak tahu bagaimana keadaannya di luar. Sayang, ulang tahun Longlong akan segera tiba. Sebagai neneknya, aku perlu menyiapkan hadiah untuknya. Dia bilang dia baru-baru ini ingin apel terbaru. Aku berencana pergi ke pasar besok untuk melihat-lihat. Oh, Longlong, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Longlong, bukankah dulu kamu bilang ingin apel terbaru? Aku membelikannya untukmu. Cepat cobalah. Longlong, lihat, apel yang dibeli nenek untukmu adalah jenis terbaru. Li Longlong, nenekmu terlalu baik. Kenapa kamu tidak mencobanya? Ini apel terbaru. Hahaha. Oh, siapa yang mau apelmu? Masukku telepon. Telepon tahu? Telepon? Keluar, ambil apelmu dan keluar. Astaga, iPhone terbaru. Ibu, terima kasih telah memberiku telepon baru. Telepon apa? Yang ini, bukankah kamu memberikannya padaku? Oh, yang ini. Asalkan kamu menyukainya. Sayang, kamu mungkin tidak percaya saat aku mengatakannya. Tapi nama-nama telepon sekarang semuanya aneh. Disebut Apple. Dan harganya sangat mahal. Aku mengeluarkan tabungan yang kusiapkan untuk pengobatan untuk hampir mengumpulkan cukup uang. Tapi melihat Longlong senang dengan telepon itu, semuanya sepadan. Ya dear, telepon itu dibeli nenek menggunakan uangnya sendiri untuk pengobatanku. Tapi kenapa dia tidak memberitahuku? Nenek. Ibu, biar saya. Biar saya. Tidak apa-apa, biar saya. Baiklah. Ibu, Anda Ibu Jing Hong kan? Saya sering dengar Jing Hong sebut Anda. Nama saya Lin Anran. Panggil saya Anran saja. Jing Hong? Ibu Janet tidak perlu khawatir soal keluarga. Anran dengar Anda akan tinggal dengan kami dan ingin buat kesan baik. Jadi dia kerja pagi-pagi dan tak mau saya bantu. Dia bahkan rapikan tempat tidur sendiri. Bagaimana? Puaskah dengan menantu ini? Jing Hong, Baiklah, saya tetap sebentar lagi. ayo pergi Ibu, ayo masuk. Baiklah.
Ibu, kami pulang. Halo, Ibu. Tidak, tidak, tidak. Setelah nenek tinggalkan rumah, dia pindah ke villa besar. Kapan dia jadi kaya? Tunggu. Dia pasti sewa orang untuk pura-pura agar kami lihat. Ayo masuk lihat. Nenek, Apa yang membawamu ke sini? nenek, apa yang kamu lakukan di sini? Apa kamu tidak tahu bahwa semua orang di rumah khawatir tentangmu? Rumah? Saya sudah putus hubungan dengan keluarga Lee. Itu rumahmu, bukan milikku. Nenek, tolong jangan marah pada ibuku. Ibuku bilang, dia akan memaafkanmu. Siapa dia bagiku? Apa saya perlu maafnya? Ya cukup, berhenti membuat keributan. Apa kamu tidak tahu sejak kamu pergi rumah jadi kacau? Cepat pulang dan kerjakan pekerjaan rumah. Jangan sentuh saya. Sampai sekarang, kamu masih hanya ingin saya kembali dan kerjakan pekerjaan rumah untukmu. Jadi, dari awal sampai akhir, kamu hanya melihat saya sebagai pengasuh gratis, kan? Kakak, jangan bicara lagi. Nenek, kami tidak pernah berpikir seperti itu. Pulanglah bersama kami. Sejak saya pindah ke rumah itu, saya seperti pengasuh melayanimu. Sekarang saya sudah pergi, kamu ingin saya kembali. Apakah kamu layak? Ayahku dengan baik membawamu ke kota untuk menikmati hidup. Apa salahnya kamu melakukan sedikit pekerjaan? Bukankah ini yang harus kamu lakukan sebagai nenek? Setiap hari begitu saya buka mata, itu cuci baju dan masak, bersih-bersih dan rapat orang tua guru, bahkan ganti kantong sampah jatuh pada saya. Apakah ini yang kamu sebut menikmati hidup? Apakah ini kesenangan yang kamu maksud? Terlalu kerja, anemia, kekurangan gizi. Bagaimana ini mungkin? Saya dan keluarga Lee tidak ada hubungan lagi. Ini kartu gas, ini kartu air, ini kartu bus, dan ini kunci rumahmu. Ini adalah hal terakhir dari keluargamu di tanganku. Pulang dan katakan pada Lily Bang bahwa saya tidak ada hubungan dengannya. Nenek, Dia tidak ingin melihatmu, tolong pergi. Nenekmu sudah pulang? Ya, cepat ya, suruh dia pergi beli makanan dan masak. Di usianya dia selalu menyusahkan saya. ayahnya, ayah aku kembali. Apa katamu? Saya pergi menemui nenek, dan dia bilang dia tidak akan kembali. Dia masih tidak akan kembali? Baik. Kalau begitu, biarkan dia tinggal di luar. Biarkan dia menderita sedikit lagi. Saat dia sudah cukup menderita, dia akan kembali dan minta maaf. Ayah, bagaimana bisa kamu memperlakukan nenek seperti ini? Dia keluarga kita. Nak, jangan marah. Itu hanya sesaat impuls. Saat amarahnya mereda, dia akan kembali. Jika PO tidak berhasil, saya akan pergi ke tempatnya dan minta maaf. Dan secara pribadi mengundangnya kembali. Ayah, sejak nenek pergi, apa jadinya rumah ini? Tidak ada yang mengeluarkan sampah dan tidak ada yang memasak. Apakah kamu tidak menyadari ada yang salah? Apa yang salah? Bukankah itu hanya memintanya melakukan beberapa pekerjaan rumah? Dia melakukannya semua secara sukarela. Tidak ada di keluarga yang memaksanya. Ayah, jadi kamu selalu berpikir seperti itu? Nah, lalu siapa yang membayar utilitas dan siapa yang melakukan semua pekerjaan rumah? Kamu tahu? Haruskah kau bertanya? Setiap hari aku sibuk mencari uang di perusahaan dan semua pekerjaan rumah tangga dikelola oleh ibumu. Sayang, kau sangat sibuk bekerja, jadi wajar saja kalau aku mengambil lebih banyak tanggung jawab rumah tangga. Tapi tetap saja, aku belum cukup baik, sehingga membuat ibu marah padaku dan pergi sendiri. Oh sayang, jangan berkata begitu. Ibu memang sedang bersikap tidak masuk akal. Apa hubungannya ini denganmu? Iba, kau bilang kaulah yang mengurus semua pekerjaan rumah tangga? Maka izinkan aku bertanya,
Berapa tarif air per ton? Berapa tarif gas per meter kubik? Ini, Seberapa sering AC, kipas hisap dapur, dan peralatan lainnya di rumah ini dirawat? aku tak ingat dengan jelas. Bukan karena lupa. Kau sama sekali tak tahu. Semua tagihan air, listrik, dan gas, serta semua pekerjaan rumah besar kecil, dilakukan sendiri oleh nenek. Apa? Semuanya dilakukan sendiri olehnya? Sayang, dengarkan penjelaskanku. Oh, apalagi yang perlu ditanyakan? Toh semua hal yang ia lakukan diajarkan oleh ibu kita, kan? Kita membawanya ke kota kuno untuk menikmati hidup. Jadi apa salahnya kalau ia membantu pekerjaan rumah? Bukankah semua yang dia lakukan diajarkan oleh ibu kita? Kami membawanya ke kota untuk menikmati hidup. Dan jadi apa salahnya membiarkannya melakukan pekerjaan rumah? Itu benar, sayang. Kamu tahu ibu kita selalu di pedesaan dan tidak berpendidikan. Aku menyuruhnya pergi untuk membayar tagihan listrik kita, jalan-jalan, dapatkan pengalaman, dan itu baik untuknya juga. Ya, membuatnya pergi lebih banyak untuk melihat dunia. Sebenarnya baik untuknya. Long, mengapa kamu begitu aneh hari ini menanyakan berbagai pertanyaan? Kamu biasanya paling benci menangani urusan nenek, kan? Tidakkah kamu pikir kita terlalu keras pada nenek? Dia sudah sangat tua. Semua pekerjaan rumah besar dan kecil di rumah, semuanya dilakukan olehnya. Dan dari waktu ke waktu, dia pergi membayar tagihan air, listrik, dan gas. Apakah dia pernah menikmati satu hari kebahagiaan di rumah kita? Cukup sudah. Berhenti bicara omong kosong. Siapa bilang dia tidak menikmati kebahagiaan? Hidup di kota tidak diragukan lagi. Jauh lebih baik daripada di pedesaan. Membuat ibumu membawanya ke sini. Hanya untuk membantunya meringankan beban. Membantu dengan beberapa pekerjaan rumah tangga. Bukankah itu yang seharusnya dia lakukan? Ayah, Jika dia tidak ingin melakukannya, biarkan dia mengatakannya langsung. Jika dia merasa lelah, maka di masa depan, jangan biarkan dia pergi keluar. Dia masih bisa melakukan pekerjaan di rumah. ayah. Kamu mengatakan hal-hal ini semuanya adalah yang seharusnya dia lakukan. Lalu izinkan aku bertanya padamu, membuatnya tidur di lantai di gudang. Apakah itu juga yang seharusnya dilakukan? Apa? Tidur di lantai di gudang? Benar. Selama bertahun-tahun nenek tinggal di gudang. Ya, di ruangan itu bahkan tidak ada tempat tidur. Jadi dia tidur di tikar jerami. Di lemari pakaiannya, selain celemek, hanya ada 2 baju tambalan. Ayah, apakah kita benar-benar begitu miskin sampai tidak mampu membeli tempat tidur atau ruangan untuk nenek? Sayang, apakah ini benar? Sayang, jangan salah paham. Kita punya banyak ruangan di rumah, tinggal di gudang adalah permintaannya sendiri. Jing juga tahu tentang ini. Saya sudah mencoba membujuknya berkali-kali, tapi dia tidak mau mendengarkan. Dia memintanya sendiri? Kalau begitu tidak ada lagi yang perlu dikatakan, kan? Kondisi di desa lebih buruk daripada di rumah. Setidaknya di sini ada tempat tinggal. Tapi kalau dipikir-pikir, masalah tidur di lantai tidak akan terdengar baik jika tersebar. Bagaimana kalau ini, saat dia kembali, kamu belikan tempat tidur untuknya di gudang? Ayah, nenek sudah tua, tinggal di ruang utilitas buruk untuk kesehatannya. Tidak bisakah kamu menyewa tempat untuknya di luar? Oh, cukup. Mari akhiri diskusi ini di sini. Karena dia masih sangat keras kepala dan tidak mau kembali, biarkan dia tinggal di luar saja. Keluarga kita sekarang punya hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Agen khusus Smith dari Bank Investasi Goldman Sachs akan segera tiba di Jiangcheng. Dia memiliki kontrak investasi bernilai miliaran. Bernilai miliaran? Nah, sayang, jika kamu mengamankan kontrak ini, keluarga kita akan makmur. Tentu saja, adapun kontrak ini, saya bertekad mendapatkannya. Sayang, bantu saya menyiapkan hadiah. Ingat, semakin berharga hadiahnya, semakin baik. Saya akan memberikannya kepadanya di pesta penyambutan agen khusus Smith secara pribadi. Sayang, jangan khawatir, saya akan memilih hadiah dengan hati-hati untuk membantumu mengamankan kontrak. Ya, Isa memiliki selera yang bagus. Saya akan pergi dengan ibu untuk memilih hadiah. Ini pasti akan menyenangkan agen khusus Smith. Untungnya, si tua itu tidak ada di sini. Dia tua dan jelek, dan dari pedesaan. Jika tugas ini diberikan kepadanya, entah bagaimana hasilnya. Kakak, bagaimana kamu bisa mengatakan itu tentang nenek? Ada apa salahnya mengatakan beberapa kata tentang dia? Lagi pula, dia tidak ada di sini. Kamu, Oh, cukup. Berhenti bertengkar, Six. Hal terpenting bagi keluarga kita sekarang adalah urusan Pak Smith. Baiklah. Saya perlu kembali ke perusahaan sekarang. Sayang, mengenai hadiah itu, saya serahkan kepadamu. Oke, sayang, saya
pasti akan memuaskanmu. Pak Lee, agen khusus Smith dari Goldman Sachs International Investment Bank telah tiba di Jiangcheng malam ini. Tempat makan malam telah dikonfirmasi. Perhatikan baik-baik gerak-geriknya. Dikatakan bahwa wawancara eksklusifnya bukan hanya untuk menandatangani kontrak miliaran yuan, tetapi juga untuk membantu bank investasi Goldman Sachs memilih mitra baru. Kesempatan ini sangat penting bagi perusahaan kita. Hal itu dapat membantu kita meningkatkan visibilitas internasional. Ya, Pak. Hadiah yang saya minta Anda siapkan, bagaimana perkembangannya? Saya telah menyiapkan beberapa hadiah berharga. Namun, saya mendengar bahwa pesaing di industri yang sama telah menghabiskan banyak uang untuk memesan beberapa hadiah langka. Pak Lee, haruskah kita juga memesan beberapa hadiah langka untuk menghindari kesalahan? Masalah ini saya juga sedang mempertimbangkannya. Bagian yang sulit bukanlah hadiahnya, tetapi ketulusannya. Hadiah memiliki harga, tetapi persahabatan tak ternilai. Yang penting adalah membuat Pak Smith merasakan persahabatan kita. Itulah intinya. Jinghong, makanannya sudah siap? Ibu, Jinghong, ayolah. Makanannya sudah siap? Ibu, saya berwawasan Anda selesai untuk menikmati hidup. Tugas mengantar makanan dapat ditinggalkan kepada pembantu. Anda tidak perlu berlari-larian setiap hari. Kemalasan dapat menyebabkan penyakit. Saya baru saja mendengar Anda membicarakan pemberian hadiah. Saya memiliki sebuah ide. Ibu, ide apa yang kamu punya? Coba pikir, orang ini adalah bos besar, kaya dan berkuasa. Apa barang mahal yang belum dia lihat? Lebih baik kirim dia sesuatu yang segar yang belum dia lihat. Misalnya, spesialis lokal Jiangcheng, seperti kerajinan warisan budaya tak benda. Benar, bagaimana aku tidak memikirkannya? Xiaoliu, lakukan seperti kata ibuku, siapkan beberapa spesialis Jiangcheng. Semakin baru dan menarik, semakin baik. Tuan Lee, apakah ini terlalu berisiko? Nyonya, maafkan kelancanganku. Kamu berasal dari desa, dan mungkin belum melihat banyak orang asing, juga tidak memahami beberapa dari kebiasaan dan adat mereka. Tuan Smith, statusnya luar biasa. Jika kamu mengirim dia beberapa pernak-pernik murah, Kidamwara membuatnya marah, perusahaan mungkin menghadapi masalah besar. Orang asing ini, aku telah melihat mereka. Bukankah mereka hanya dengan rambut pirang, hidung tinggi dan kulit putih? Ketika aku bekerja di pabrik dulu, aku melihat beberapa. Mereka sangat menyukai pernak-pernik kecil kami dan membeli banyak setiap kali mereka pulang. Nyonya, Komisaris Smith, dia berbeda. Baiklah, Xiaoliu, lakukan saja seperti kata ibuku. Tuan Lee, tolong pertimbangkan lagi. Yes. Jangan meremehkan ibuku, meskipun dia berasal dari desa, dia sangat cerdas dan memiliki banyak prinsip hebat yang layak dipelajari. Aku sampai sejauh ini, semua berkat ibuku untuk membesarkanku dengan baik. Kali ini, banyak orang sedang memberikan hadiah kepada Tuan Smith. Saya dan Kifter bersaing dengan harga, kita harus mengambil pendekatan yang berbeda dan menang menggunakan budaya tradisional Tiongkok. Ini dapat membuat Tuan Smith merasakan ketulusan kita. Pergilah. Ya. Ibu. Terima kasih. Yang kasuban atau benar apanya membantu kali ini. Saya tidak melakukan banyak, hanya mengatakan beberapa kata. Mari makan dulu. Ibu. Semuanya sudah dingin. Makan nanti saja. Saya juga ingin meminta bantuan kecil darimu. Kita keluarga, tidak perlu bertanya. Katakan padaku. Ibu. Saya ingin kamu membantu saya membuat beberapa kerajinan tangan yang unik. Keterampilanmu sangat bagus. Komisaris Smith pasti akan menyukainya. Bagaimana si SMS tidak melakukannya dengan baik? Dan itu memengaruhi kerja sama kamu? Ibu, jika keterampilanmu tidak bagus, maka tidak ada satupun di seluruh Jiangcheng yang bisa dianggap bagus. Ibu, setelah we came, enggal kistek saya kecil kamu membuat simpul Tiongkok untuk saya. Ibu, tolong buatkan saya beberapa. Pasti akan membuat Tuan Smith takjub. Inilah fasino saya makan membuat si senafa untukmu. Terima kasih, Ibu. Ayo makan cepat. Nenek, mengapa kamu tidak pernah ingin pulang? Kakek, akhirnya aku sampai di kota hari ini. Dan aku bertemu cucu kita. Mata dan alis cucu kita sangat mirip denganmu. Dia sangat gagah dan tampan. Aku merajut simpul Cina untuk cucu kita, bersiap memberikannya padanya. Long, ini simpul Cina nenek, dirajut untukmu di kampung halaman. Untukmu. Simpul Cina.
Berapa umurku? Siapa yang masih main dengan barang sampah seperti ini? Minggir. Jangan ganggu aku main game. Nenek, aku seharusnya tidak membuang hadiah yang kamu siapkan. Mas, Nenek. Kakek, apa kamu tahu apa itu hamburger? Itu roti dengan daging dan sayuran di tengahnya. Lalu Telonglong tidak makan makanan yang saya buat, hanya makan hamburger. Saya tanya tetangga sekitar untuk mencari tahu seperti apa hamburger itu. Saya akan membuatnya untuk Longlong makan sekarang. Longlong, nenek sudah membuat hamburger untukmu, makanlah dengan cepat. Ini disebut hamburger. Jika kamu tidak paham, jangan membuatnya sembarangan. Siapa tahu barang yang kamu buat bersih atau tidak? Nenek, maaf. Aku seharusnya tidak memperlakukanmu seperti itu. Apakah kamu baik-baik saja sekarang? Jinghong, Jinghong, Ada apa, Ibu? Jinghong, mengapa tidak menyiapkan set lain hadiah berharga? Aku khawatir Tuan Smith mungkin tidak suka simpul Tiongkok yang kubuat dan merusak kerjasamamu. Bagaimana mungkin, Ibu? Hadiahnya kecil, tetapi perasaannya dalam. Aku percaya Tuan Smith pasti akan menyukainya. Bahkan jika dia tidak menyukainya, aku masih akan menghargai simpul Tiongkok yang kamu buat. Halo? Baiklah, aku tahu. Ibu, Sakboy ada urusan. Kamu masuk dulu. Aku akan segera kembali menemanimu. Baik. Sayang, pesanan dari Tuan Smith ini sangat penting bagi kita. Hadiah yang kuminta kamu siapkan, ada masalah? Jangan khawatir, suami. Kudengar Tuan Smith menyukai budaya Tiongkok, jadi aku khusus mendapatkan lukisan kuno ini dengan biaya besar. Untuk dia pasti akan menyukainya. Bagus. Ada apa, Longlong? Masih memikirkan nenekmu? Suami, mungkin aku harus meminta maaf pada ibu, karena seorang yang kervise betul dan mungkin tidak bermaksud memukulku. Ibu, wanita tua itu memperlakukanmu dengan buruk, namun kamu masih membelanya. Kamu tidak melakukan kesalahan. Mengapa kamu harus meminta maaf padanya? Jika ada permintaan maaf, seharusnya dia yang meminta maaf padamu. Nenek. Nenek, Ya, kakak, mengapa kau menghentikanku? apa? Tidakkah kau perhatikan wanita tua itu secara diam-diam mengikuti kita ke sini? Jangan pergi mencarinya. Kakak, bagaimana kau bisa... Oh, ayolah, semuanya berhenti bertengkar. Yuk sekarang dia udah mesti kadikit sekecil. Mari kita periksa. Itu kau. Apa yang kau lakukan di sini? Apa? Aku ingin bertanya hal yang sama padamu. Kau diam-diam mengikuti kita ke sini. Apa yang kau inginkan? Kau terlalu banyak berpikir. Keberadaanku di sini tidak ada hubungannya denganmu. Wen berhenti berpura-pura. Bukankah karena kau tidak bisa tinggal di tempat anak angkatmu? Jadi kau khusus mengikuti kita ke sini untuk memohon kita membiarkanmu pulang? Aku bisa katakan dengan jelas, kecuali kau minta maaf pada ibuku, kau tidak akan pernah pulang seumur hidupmu. Kakak, Jangan bicara. Aku minta maaf padanya. Kau tidak akan pernah mendapatkannya seumur hidupmu. Kau sangat keras kepala. Berapa lama kau akan terus begini? Oh ibu, aku tahu. Kau hanya mengatakan itu untuk menyelamatkan muka. Bagaimana dengan ini? Kau ikut dengan kami dulu, dan setelah pesta selesai, pulang bersama kami. Itu tidak perlu. Mengenai pesta ini, aku datang dengan anak angkatku. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Hah? Di sini dengan anak angkatmu?
Oh, Lee Jinghong ini, kapan kamu mulai ingin berdiskusi kerja sama dengan Tian Smith, ha? Banyak hal yang tidak kamu ketahui. Jangan berpura-pura lagi. Sudah lama sekali dan anak angkatmu belum muncul. Dia bahkan tidak pernah datang, kan? Aku pikir kamu hanya membuat alasan. Cukup. Karena kamu sudah di sini, tinggallah di sini. Jangan membuat masalah untukku atau menunda kerja samaku. Hanya angan-angan. Indah ada yang ingin kukatakan kepada kalian semua. Tunggu. Apa yang kamu inginkan sekarang? Kamu memukul ibuku dan bahkan tidak mau mengakui kesalahanmu. Apakah kamu benar-benar pikir kami mudah diganggu? Aku memukulnya karena dia pantas menerimanya. Kamu... Abel, aku tahu kamu tidak menyukaiku. Dan aku akan menerima jika kamu memukulku. Tapi Jingjing adalah cucu perempuanmu sendiri. Kita semua keluarga. Bagaimana bisa kamu bicara padanya seperti itu? Bu, hei, kamu baik-baik saja? Sayang, Ayah, lihat orang tua ini. Dia tidak akan berhenti sampai membunuh ibuku, kan? di depan umum kamu memukul istriku tepat di depanku. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Sayang, ibu hanya impulsif. Jangan menyalahkannya. Berpura-pura. Terus berpura-pura. Miao-miao sudah seperti ini, dan kamu masih berani membantah. Sepertinya aku harus mengajarimu pelajaran hari ini tanpa gagal. Miao-miao dalam keadaan buruk. Beraninya kamu membantah? Sepertinya aku harus memberimu pelajaran. Ayah, apapun yang terjadi, Nenek adalah keluarga kita. Bagaimana kamu bisa memukulnya? Li Longlong, minggir dari jalanku. Perempuan tua ini memukul ibu kita. Tak ada yang bisa menyelamatkannya hari ini. Apa lagi yang harus kamu katakan? Pukul aku? Kamu. Aku memperingatkanmu lagi. Minta maaf atau aku tidak akan sopan. Ayah, Nenek adalah ibumu. Bagaimana kamu bisa memperlakukannya seperti ini? Diam, sayang. Aku hanya terjatuh. Ini tidak serius. Tolong jangan pukul ibu. Oh, Ibu, kamu baik-baik saja? aku baik-baik saja. Aku mungkin terluka. Aku akan istirahat dan baik-baik saja. Ayah, lihat dia memukul ibu dengan parah. Mengapa kamu tidak membantu ibu? Aku memperingatkanmu untuk terakhir kalinya. Apakah kamu akan minta maaf? Ibu tidak melakukan kesalahan apapun. Hak apa yang kamu miliki untuk menuntut permintaan maaf? Jinghong, Ibu, apa kamu baik-baik saja? saya baik-baik saja. Li Jinghong, ini bukan urusanmu. Minggir sekarang. Kalau tidak, aku juga akan mengajarimu pelajaran. Kamu ingin mengajariku pelajaran? Apakah kamu punya kemampuan? Apa yang kamu pura-pura? Ayahku adalah bos besar. Untuk mengajari orang kelas rendah seperti kamu yang tahu dari mana asalmu. Hanya soal satu kata. Apa? Takut? Kalau kamu takut, minggir sekarang. Buat dia minta maaf dengan patuh. Kamu ibu ingin nanti mengajariku pelajaran? Kamu tidak layak. Dan walaupun kamu membuat keributan di pesta Tuan Smith, tidakkah kamu takut Tuan Smith akan menyalahkanmu? Karena aku berani melakukan ini, aku secara alami punya keyakinanku. Oh, ngomong. Aku dengar bahwa kamu, sebagai anak angkat, juga ingin mengamankan pesanan Tuan Smith. Aku bisa katakan dengan jelas, pesanan Tuan Smith adalah milikku. Sekarang kamu boleh pergi. Hasilnya belum diputuskan. Jangan bicara terlalu cepat. Hati-hati jangan sampai mempermalukan dirimu sendiri. Tuan Smith, ini adalah mutiara giok Laut Selatan yang aku siapkan untukmu. Silakan terima. Tuan Smith, aku menyiapkan vas antik. Kamu harus menandatangani pesanan denganku. Milikku, milikku. Semuanya, aku datang ke Jiangcheng kali ini dengan ketulusan besar untuk mendiskusikan kerjasama dengan semua. Aku juga berharap semua bisa menunjukkan ketulusan. Mari bekerjasama untuk menang-menang. Tuan Smith, aku dengar kamu sangat mencintai budaya Tiongkok. Istriku khusus mencari seorang master untuk menciptakan lukisan sungai dan gunung. Silakan terima dengan senyuman. Lyra? Iyuk heku bahantiu ayahku. Menangani semuanya dengan baik. Ini adalah wanita yang benar-benar berorientasi keluarga. Hadiah yang disiapkan pasti akan disukai oleh Pak Smith. Tidak seperti beberapa orang yang bermalas-malasan sepanjang hari dan hanya mengandalkan kekerasan tanpa keterampilan lain. Pak Smith, lukisan kuno ini
Dibeli khusus dari seorang kolektor dengan harga tinggi. Anda harus menerimanya. Ambil kembali. Pak Smith, saya menghabiskan lebih dari 500.000 untuk lukisan ini. Tolong lihat lagi. Beberapa ini yang diketahui bagi semua orang. Smith & Nawes, kolektor terkenal. Bahkan saya tidak bisa menghargai lukisanmu. Apalagi Pak Smith. Betul, mereka yang menyiapkan hadiah di sini semua menghabiskan setidaknya jutaan. Barang murahanmu yang 500.000. Jangan mempermalukan diri di sini. Cepat simpan saja. Jangan buang waktu semua orang. Cepat, jangan buang waktu kami. Ambil kembali sekarang. Ibu, ayo pergi. Mengapa membawa orang kampungan? Tidak malu kah? Tepat sekali. Ibu, jangan salahkan saya ikut campur. Lebih baik jangan naik. Jika Anda menyinggung Pak Smith, tidak hanya anak angkatmu, dan tetap bahkan lebenskan teribas. Bawa dia pergi cepat. Jangan ganggu saya setiap hari. Mustahil, jujur saja. Hadiah yang saya siapkan adalah simpul Tiongkok yang ditenun oleh ibu saya. Saya percaya bahwa ibu saya akan membawa saya keberuntungan. Saya peringatkan kamu. Jika kamu merusak kerja sama saya tidak akan melepaskanmu. Ibu, ayo pergi. Tidak tahu terima kasih. Tuan Smith, saya dengar Anda datang ke Tiongkok. Saya khusus menyiapkan kerajinan tradisional Tiongkok, sebuah simpul Tiongkok. Saya harap ini bisa membawa kita kedamaian dan reunian, kebahagiaan dan kesehatan. Bukankah ini hanya simpul Tiongkok biasa yang ditemukan di mana-mana? Hanya mengandalkan ini untuk memenangkan Tuan Smith, hanya mimpi di siang bolong. Ayah benar. Smith bahkan tidak menerima lukisan kuno yang ibu beli dengan harga tinggi dari seorang master. Hanya sebuah simpul Tiongkok. Bagaimana bisa menarik perhatiannya? Hei, Jing, jangan katakan itu. Simpul Tiongkok buatan nenekmu, walaupun tidak berharga, setidaknya niatnya ada. Ibu, di saat seperti ini bagaimana bisa kamu masih membelanya? Saya hanya akan menunggu dan melihat bagaimana mereka akan mempermalukan diri nanti. Ini simpul Tiongkok legendaris. Terima kasih, saya sangat menyukai ini. Apakah ini simpul Tionghoa legendaris? Terima kasih, saya sangat menyukainya. Tuan Smith, saya harap keluarga Anda akan seperti simpul Tionghoa ini, aman dan sejahtera. Terima kasih. Keluarga saya kebetulan membutuhkan ini. Tuan Lee, Anda telah berusaha keras. Tuan Smith, saya perlu meluruskan satu hal. Simpul Tionghoa ini dibuat tangan oleh ibu saya. Sedikit demi sedikit, dia orang tua itu yang seharusnya dihargai usahanya. Ini benar-benar dibuat tangan. Itu luar biasa. Terima kasih, Ibu. Tuan Lee mengenai kerja sama kami. Saya pasti akan mempertimbangkannya dengan hati-hati. Ya, bagaimana? Sudah saya katakan ibu saya akan membawa keberuntungan. Kenapa? Lukisan kuno yang saya siapkan dengan hati-hati diejek oleh Tuan Smith. Sebuah simpul Tionghoa yang dibuat sembarangan oleh Chin Fang dianggap berharga olehnya. Kenapa tak Tuan Smith menerima sesuatu yang dibuat oleh wanita tua itu? Pasti ada yang salah dengan ini. Suami, semua salah saya karena hadiah yang saya siapkan tidak sebagus milik ibu, membuat Anda kehilangan muka di depan banyak orang. Tidak, wanita tua terkutuk itu adalah orang kampungan dengan barang-barang yang dia buat. Kenapa mereka disukai oleh Tuan Smith? Dia pasti menculikkan menteri kotor. Siapa akan menyelesaikan urusan dengannya? Cukup. Apakah kamu tidak malu? Meskipun nenek berasal dari desa, dia sangat bijaksana dan kerajinan tangannya sangat bagus dibuat. Ketika dia pertama kali datang ke rumah kami, dia menyiapkan hadiah kerajinan untuk masing-masing kami. Tapi kami pikir mereka murah dan menyuruh nenek membuangnya. Diam. Ayah, maaf kau begitu keras kepala. Kami menghabiskan banyak uang, tidak mendapatkan apa-apa. Sebaliknya nenek, dengan hadiah kerajinan yang dia buat santai, mendapatkan perhatian Smith. Apakah kamu mesti berpikir itu kesalahan nenek? Diam. Jangan sebut wanita itu di depanku lagi. Ayah, berapa lama kamu akan keras kepala? Kapan akhirnya kamu akan lihat kebaikan nenek? Ayah, tenang. Meskipun Smith menerima hadiah dan memiliki kesan baik, itu tidak berarti bahwa mereka pasti akan menang proyek ini. Kami masih punya kesempatan. Lee Jinghong, jika dia tidak dapat proyek, aku pasti akan punya kesempatan. Suamiku. Prasangka, benar-benar bisa membunuh seseorang. Tidak heran nenek tidak mau pulang. Dia sekarang hidup bahagia dengan anak angkatnya. Mungkin dia sudah melupakan kami. Sangat bias. Berhenti. Apa yang saya mau lakukan di sini?
Kami di sini untuk ingin mencari seseorang. Untuk mencari seseorang nih? Ini adalah villa pribadi, tidak ada orang yang kamu cari. Tuan, aku di sini untuk mencari nenekku. Namanya adalah Qin Fang. Dia dan anaknya yang lain, Li Jinghong, tinggal di sini. Aku ada urusan mendesak dengannya. Jika aku tidak melihatnya hari ini, aku tidak akan pergi. Mencari ibu manajer Li, kamu tunggu. Aku akan bertanya. Bibi, saya sudah mendengar apa yang terjadi. Anda benar-benar hebat dengan hanya menggunakan simpul Tionghoa dan membantu Jinghong mendapatkan proyeknya. Ibu, berkata Anda ingin saya bisa mendapatkan proyek Smith. Terima kasih, Anda benar-benar bintang keberuntungan saya. Tidak perlu berterima kasih. Kita semua keluarga. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa. Tuan Li, Nyonya, ada 2 orang di pintu mengaku sebagai cucu Anda dan ingin bertemu Anda. Katakan pada mereka, saya tidak akan menemui mereka. Tetapi mereka bilang, jika tidak bisa bertemu Anda, mereka tidak akan pergi. Bandel. Word Ibu, saya bikin €1 ini APK sama saya. Tunggu, lupakan. Saya akan pergi menemui mereka dan membuat mereka menyerah. Ayo pergi. Nenek ini benar-benar membuat kami menunggunya begitu lama. Bikinin kaca hausnya seorang yang lebih tua bersikap. Kakak, jangan bicara tentang nenek seperti itu. Dia seharusnya segera keluar. Nenek, Anda akhirnya setuju untuk bertemu kami. Apa yang kamu inginkan? Nenek, aku mendengarkanmu dan berhenti bergaul dengan para preman itu. Aku sudah tidak terlibat dalam itu lagi. Jadi apa? Oh. Nenek, aku sudah belajar keras. Ini rapor saya. Lihatlah. Tidak perlu. Aku hendak ingin melihatnya. Hei, Long Long begadang untukmu. Belajar hingga pukul 3 pagi setiap hari. Bagaimana istri kaum berbicara padanya seperti itu? Untukku, dia begadang belajar hingga pukul 3 pagi. Maka aku benar-benar sangat beruntung. Apa maksudmu? Tidak ada yang istimewa. Tidak peduli seberapa keras dia belajar, itu tidak ada hubungannya denganku. Ini rumahku. Jika kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan, kamu bisa pergi sekarang. Perhatikan baik-baik. Long Long belajar hingga pukul 3 pagi setiap hari. Hanya untuk mendapatkan nilai bagus untukmu. Bagaimana bisa kamu bilang kamu tidak peduli dan mengabaikannya begitu saja? Mengapa aku harus? Aku sudah menasihatinya berkali-kali. Dia sudah mengusirku berkali-kali. Dan kamu sudah memarahiku berkali-kali. Ingatkah kamu? Aku ingat, Nenek, aku ingat. Dulu aku tidak dewasa. Aku tahu aku salah. Seharusnya aku tidak membangkang padamu. Aku benar-benar tahu aku salah, Nenek. Berhenti berpura-pura. Minta maaf padaku. Kamu belajar sangat keras sekarang. Begitu rajin. Baik kamu baik atau buruk sekarang, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku sudah berhenti peduli sejak lama. Begitukah seharusnya seorang sesepuh bersikap? Aku akan menarik yang dari untuk meminta maaf padamu. Kak, mari tenang dulu. Nenek tidak salah. Itu kesalahanku karena tidak mendengarkannya. Berhentilah meminta maaf padaku dengan munafik. Sekarang kamu belajar sangat keras. Dan apa kamu baik atau buruk, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya sudah berhenti peduli sejak lama. Nenek, jika saya menemukan lebih awal usaha yang kamu lakukan untuk kami, apakah kau setuju untuk menjadi separin? Qin Fang sudah keterlaluan hari ini. Bagaimana ini masih sesepuh kita? Dia jelas musuh. Long Long juga. Kenapa dia berubah begitu tiba-tiba belakangan ini? Dan untuk wanita Qin Fang itu belajar begitu keras. Kak, Nenek tidak salah. Belajar adalah urusan sendiri. Kebenaran yang sederhana seperti itu, saya seharusnya sudah memahaminya sejak lama. Long Long, apa yang terjadi padamu belakangan ini? Ini yang saya temukan di kamar Nenek. Kamu akan mengerti begitu melihatnya. Ayah, hari ini Jingjing telah lulus dari universitas. Dia diterima di universitas bergengsi di ibu kota. Bukankah kau berharap ada lulusan universitas di keluarga kita sebelum kau meninggal? Jingjing sekarang telah membawa kehormatan bagi leluhur kita. Ayo, cepat rapikan.
Hari ini karena Jingjing telah lulus, kita harus mengambil foto untuk mengenangnya. Pergi dan bersihkan sampah di tempat acara. Sangat cantik, biar saya lihat. Jingjing, tempat acara sudah bersih semuanya. Kita bisa mulai mengambil foto sekarang, kan? Kamu masih mau mengambil foto? Kamu cuma orang desa tanpa pendidikan. Lupakan saja. Jingjing, cepat ke sini, sebentar lagi mulai. Datang. Saya juga ingin mengambil foto dengan Jingjing dan mereka. Tapi, akhirnya saya tidak bisa mengambil foto dengan mereka. Untuk saya melakukan kesalahan, Pak Tua, jangan khawatir. Aku di rumah anak kita hidup sangat bahagia. Kamu tidak perlu khawatir di sana. hei pergi. 321 ceria. Anak kita dan menantu perempuannya sangat berbakti. Ketika aku tidak mengerti sesuatu, mereka dengan sabar mengajarkanku. Lihat Cam, kamu bahkan tidak bisa menggunakan penanak nasi. Lalu apa gunanya memilikimu? Oh, sayang suamiku, jangan salahkan ibu, dia juga tidak bermaksud begitu. Tapi ibu, kamu juga. Kamu tidak bisa menggunakan ini, kenapa tidak bilang dari tadi? Sekarang, itu menunda makan kita. Kenapa kamu berdiri di sana? Pergi masak cepat. Baik. Cucu-cucu kita semua sudah dewasa. Ambil contoh Jingjing yang kusebut, dia sangat luar biasa. Ngomong-ngomong, ulang tahunnya akan segera datang, dan dia suka baju cantik. Aku perlu cepat-cepat menabung untuk menyiapkan hadiah ulang tahunnya. Jingjing, selamat ulang tahun. Baju yang nenek belikan untukmu baru. Pan yang kamu beli? Ini konsulit. Pak Tua, andai saja kamu bisa bersamaku, betapa indahnya. Nenek sudah menjadi seperti ini. Apakah benar karena kita? Jingjing, sangat ceroboh. Kamu bahkan kehilangan kalung itu. Saya mencari lama dan menemukannya. Jingjing. Saya bilang kalung saya tidak ada di mana-mana, jadi kamu mencurinya. Saya tidak. Jangan bilang kamu tidak. Kalung itu ada di tanganmu. Jika kamu tidak mencurinya, lalu siapa lagi yang bisa? Saya hanya membantumu menemukannya. Saya tidak mencurinya. Hei, coba. Orang desa ya memang orang desa, penuh kebiasaan buruk. Selalu mencuri dan membuat masalah. Saya tak tahu kenapa ibu dan ayah membiarkanmu datang ke kota. Minggir, minggir. Nah, Nenek. Kalung itu kamu membantuku menemukannya. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Bapak Jingjing seperti Anda, menderita sakit kepala migrain. Saya belajar kembali dari seseorang tentang teknik pijat. Ketika dia sakit kepala, saya memijatnya beberapa waktu, dan akhirnya menyembuhkan kondisinya, menyembuhkannya sepenuhnya. Apa yang Anda lakukan di kamar saya? Jingjing, Dena lihat sakit kepala migrain Anda kambuh. Biarkan saya memijat Anda untuk rileks. Apakah saya perlu Anda memijat saya? Badai separator curuna hati main-main? Bagaimana jika Anda membuatnya lebih buruk? Jingjing, dengarkan saya. Teknik saya dipelajari khusus dari seseorang, sangat efektif. Lia, sakit kepala migrain. Anda tidak sering kambuh banyak 2 hari terakhir, kan? Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Sakit kepala migrain saya disembuhkan oleh sup tonik yang dibuat ibu saya yang menyembuhkannya. Apa hubungannya dengan Anda? Berhenti membanggakan diri sendiri? Sup tonik itu juga dibuat oleh saya, tetapi ibu Anda menyajikannya kepada Anda. Dan sup tonik ini harus dikombinasikan dengan teknik pijat agar lebih efektif. Kakak,
Saya tidak mau mendengar alasan Anda. Keluar sekarang. Si Yah kesel hanya melihat Anda. Kalau begitu istirahatlah dengan baik. Ernest Desima mengatakan sesuatu, tetapi saya tidak pernah peduli. Nenek memang pernah menyebutkannya. Tapi saya tidak pernah peduli. Apa yang mematahkan punggung unta? Tidak pernah jerami terakhir. Tetapi setiap satu. Kakak, saya masih ingat ketika kamu baru lulus, kamu tidak punya pengalaman kerja, tapi kamu menemukan perusahaan dengan tunjangan yang sangat baik. Itu benar? Apa itu? Saya juga ingat kamu sering bertanya-tanya, bagaimana pekerjaan bagus seperti itu bisa jatuh ke kamu? Saya tidak tahu. Bukankah ibu membantu saya untuk menentukannya? Saya selalu berpikir bahwa ibu memohon kepada semua orang untuk membantu saya mendapatkan pekerjaan ini. Teruskan, kamu akan menemukan jawabanmu di sana. Bapak Jingjing lulus dan sibuk mencari pekerjaan sepanjang hari. 2 hari lalu, dia berkata dia menemukan perusahaan yang bagus, tapi dia tidak memenuhi persyaratan perusahaan, dan bahkan tidak mendapatkan kesempatan wawancara. Saya tidak punya keahlian, jadi saya hanya bisa jongkok di lantai bawah, menunggu pemimpin perusahaan untuk keluar. Bagaimana bisa kebenaran seperti ini? Apa yang saya lihat jelas tidak seperti ini. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang kamu lakukan di sini? Jingjing, aku datang ke sini. Cukup. Sahabatku dan aku datang ke sini untuk wawancara bersama. Ya pakai kamu ke sini untuk menggangguku? Pergi dari sini sekarang. Tidak. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Dengarkan aku. Apalagi yang harus dikatakan? Aku peringatkan kamu. Aku akhirnya berhasil mendapatkan kualifikasi wawancara untuk perusahaan ini. Jika karena kamu hari ini kamu merusak wawancaraku, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Cepat pergi. Jingjing, siapa orang itu? Oh, ku tidak tahu. Mungkin hanya petugas kebersihan dari suatu tempat. Ayo pergi. Aku berada di perusahaan yang disukai Jingjing, menunggu di bawah untuk waktu yang lama, sebelum akhirnya aku bertemu dengan manajer, untuk membicarakan Jingjing dengan manajer, dan terus berbicara dengannya selama beberapa hari, hingga manajer akhirnya setuju untuk memberikan Jingjing kesempatan wawancara. Bagaimana mungkin ini? Kesempitnya wawancaraku. Sebenarnya diminta oleh nenek yang mengabaikan harga dirinya dan menarik manajer untuk membantuku. Kakak, ya aku tidak akan setuju bahwa untuk membantumu mendapatkan kesempatan kerja ini, betapa susahnya nenek. Alami? Kakak, aku tidak tahu bahwa nenek menahan begitu banyak untuk mendapatkanmu kesempatan kerja ini. Dia sangat menderita. Pemimpin unit itu sangat sulit diajak bicara. Aku berbicara dengannya lama, tapi dia tetap tidak setuju untuk membiarkan Jingjing wawancara. Pak, tolong lihat resume cucuku. Dia lulus dari universitas bergengsi dan sangat luar biasa selama studinya. Dia memenangkan banyak hadiah pertama dalam kompetisi. Lihat. Berapa kali aku bilang bahwa cucumu tidak memenuhi persyaratan unit kami. Bahkan jika aku lihat lebih banyak resume, aku tidak akan setuju. Pak, tolong pertimbangkan lagi. Cucuku sangat ingin bergabung dengan unitmu. Bersikaplah baik. Beri dia kesempatan wawancara. Baik? Bahkan jika kau memohon lebih, tidak mungkin. Pergi! Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Mungkin cucuku benar-benar tidak punya nasib dengan unitmu. Pak, maafkan aku karena mengganggumu hari-hari ini. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang berusaha sedemikian rupanya untuk cucunya. Lupakan saja. Besok aku akan suruh seseorang memberitahunya untuk datang wawancara. Kamu serius? Mengapa aku berbohong padamu? Terima kasih, Pak. Hati-hati, Pak. Dan terima kasih.
Nenek menahan begitu banyak untuk mendapatkanku kesempatan wawancara ini. Tapi kita sedang berbertanding. Untuk wawancara saya, nenek menderita begitu banyak kesulitan, in which case kami tidak tahu. Meskipun dia jatuh, syukurlah bos, masih mengizinkan Jingjing untuk wawancara. Jingjing kita memang sangat bagus. Awalnya, dia tidak memenuhi persyaratan wawancara. Setelah wawancara di perusahaan, dia langsung lulus. Dia senang, dan saya juga senang. Dia mulai bekerja besok. Saya hanya membantu untuk menyetrika bajunya. Kakak, saya masih ingat, sebelum hari pertama kamu bekerja, karena nenek menyentuh baju yang akan kamu kenakan, kamu memarahinya. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu mengambil bajuku? Saya membutuhkannya untuk bekerja besok. Kamu akan membuatnya kotor. Jingjing, saya lihat bajumu kusut, jadi saya menyetrikanya. Apakah saya untuk bantuanmu? Bahkan jika bajuku kotor, lebih bersih daripada bajumu. Semua yang pernah kamu lakukan hanya membuat masalah untukku. Minggir dari jalanku. Maafkan saya tidak tahu. Nenek benar-benar tidak tahu. Jika pekerjaanku dipohonkan oleh nenek. Namun pada hari itu ketika dia senang, saya memarahinya karena menyentuh bajuku. Maafkan saya, nenek. Pekerjaannya dimohonkan oleh nenek. Tapi saya menuduhnya ketika dia begitu senang hari itu. Karena menyentuh pakaian saya. Maaf, nenek. Jingjing akhirnya mendapat pekerjaan. Saya akhirnya bisa membantu sedikit. Meskipun dia belum tahu bahwa sayalah yang membantu, namun selama dia bisa bahagia, bahkan jika dia tetap tidak tahu seumur hidupnya, saya rela. Lagi pula, dia adalah cucu kesayangan saya. Tidak peduli seberapa sulit atau melelahkannya bagi dia, saya tidak punya keluhan sama sekali. Ngarher. Nenek. I can cerau. Kak, apa yang kamu rasakan setelah menonton ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Saya keparlawan nenek dengan buruk. Tapi kenapa dia masih melakukan begitu banyak untuk saya? Karena di mata nenek, kami adalah keluarganya. Ketika memberi untuk keluarga tidak perlu alasan apapun atau penjelasan apapun. Meskipun nenek melakukan begitu banyak untuk saya coba referensi tidak tahu satu pun hal. Dan selalu salah paham padanya. Jadi nenek, akhirnya sangat mudah menyukai kami. Kak, setelah menonton ini, bisakah kamu mengerti perilaku saya sebelumnya? Kerja keras membuahkan hasil. Nenek sekarang sangat tidak menyukai kami. Masing-masing dari kami bertanggung jawab. Maaf. Saya benar-benar tidak tahu. Long. Ayo pergi. Ayo kita cari nenek dan jelaskan semuanya sekarang. Ketika nenek pertama kali datang ke rumah kami sering tidak puas dengan beliau dan selalu ingin mengusirnya. Siapa Anda? Long. Apakah kamu Long? Saya adalah nenek. Saya membawa oleh-oleh khas untuk mengunjungi cucu saya. Nenek. Minggir. Saya tidak punya nenek seperti Anda yang begitu kampungan. Sekarang, nenek punya anggota keluarga baru, jadi beliau tidak perlu khawatir lagi diusir. Permisi, siapa yang Anda cari? Kami mencari Chin Fang. Apakah Aisa di rumah? Ibu Chin ada di rumah. Siapa Anda? Apa yang Anda inginkan darinya? Aisa Fang adalah nenek Kim. Kami adalah cucu-cucunya. Kami di sini untuk membawa nenek pulang. Jadi ini adalah Mas Tepekin. Dia hanya punya satu anak laki-laki dan tidak punya cucu. Silakan pergi. Cimpang benar-benar adalah nenek kami. Kini setelah cucu perempuannya Li Jingjing, ini adalah saudara laki-laki saya, Li Longlong. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa pergi tanya. Kalau begitu, tunggu sebentar. Saya akan pergi konfirmasi dengan Nyonya.
Kakak, ayo kita masuk. Cuaca akhir-akhir ini sudah dingin. Untuk pakaian pesta Jinghong harus sesuai dan hangat. Mari kita pilih yang ini. Lias. Bibi, selera Anda sangat baik. Anda sangat perhatian. Nyonya Ibu Qin, ada beberapa orang di luar yang mengaku cucu-cucu Ibu Qin yang ingin bertemu Anda. Saya tidak punya cucu. Usir mereka. Nenek, ayo pulang bersama. Nenek, saya sudah membaca catatan yang nenek tulis untuk kakek. Saya sudah tahu saya salah. Tolong maafkan kami. Kalian berdua, ini rumah Bibi Qin. Kalian memasuki tanpa izin. Saya bisa memanggil polisi dan menangkap kalian. Qin Fang adalah nenek kami. Rumahnya tidak di sini, tapi rumah kami. Nenek, pulanglah bersama kami. Bukankah saya sudah bilang sebelumnya? Itu rumah kalian, bukan rumah saya. Kalian sebaiknya pergi. Kami sudah lama tidak memiliki hubungan apapun. Nenek, itu tidak benar. Ayah adalah anak nenek, jadi rumahnya adalah rumah nenek. Ini nenek kami adalah cucu nenek dan kami adalah keluarga. Keluarga? Kalau begitu izinkan saya bertanya, apakah Lili Bang yang mengirim kalian? Kalian tidak bisa menjawab, jadi saya akan memberitahu. Lili Bang, dia tidak pernah memperlakukan saya sebagai keluarga. Rumah yang kalian ingin saya kembali. Rumah itu adalah rumah Lili Bang. Di sini adalah rumah saya yang sebenarnya. Hanya anak angkat saya. Yang mau mengakui saya? Nenek? Kami juga mengakui nenek. Nenek adalah nenek kami. Tolong. Saya benar-benar tahu saya salah. Tolong pulanglah bersama saya. Nenek, aku tahu aku salah. Tolong maafkan kami. Apa yang kau lakukan padaku? Aku tidak akan pernah lupa. Kamu seharusnya pulang. Nenek, jika kau tidak bersedia pulang bersama kami, aku akan terus berlutut di sini hari ini. Bagaimanapun juga, aku harus membawamu pulang. Nenek, aku memohon padamu. Tolong pulang bersama kami. Kita akan pulang dan jelaskan pada ayah dan ibu. Katakan pada mereka kau tidak salah, kau tidak bersalah. Tidak bersalah? Ketika kau menginjak-injak harga diriku dulu, kenapa kau tidak mengatakan aku tidak bersalah? Sekarang kau ingin aku pulang? Tidakkah kau pikir itu konyol? Nenek, aku minta maaf. Nenek, itu kesalahan kami. Rumahku hanya di sini. Jika kau merasa menyesal, maka tinggalkan tempat ini. Dan jangan ganggu aku lagi. Adapun catatan-catatan itu, karena mereka sudah ada di rumahmu, buang saja. Nenek, aku tidak akan membuangnya. Aku tidak akan membuang satu pun dari barang-barangmu. Aku akan menjaga mereka dengan baik, Nenek. Sudah tidak penting lagi. Aku tidak peduli lagi. Anran, antar mereka pergi. Nenek. Kalian berdua, ayo pergi. Maaf, Nenek. Long. Kami tidak melihat upaya Nenek sehingga dia sakit hati. Bagaimana kita bisa membuat Nenek memaafkan kita? Ayo pulang ke rumah dan berbicara baik-baik dengan ayah. Tante, jangan sedih. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Kamu membesarkan Lili Bang, tenang diusir barat terima kasih, dan menyakiti perasaanmu. Mereka berakhir seperti ini sepenuhnya karena kesalahan mereka sendiri. Tante, jangan khawatir. Jinghong dan aku akan selalu berada di sampingmu dan merawatmu dengan baik.
Anran. Terima kasih. Tante, kita semua keluarga tidak perlu mengucapkan terima kasih. Kamu membesarkan Jinghong dan membuatnya begitu hebat. Kami sebagai generasi muda harus menghormati dan merawatmu. Sayang, lihatlah apa yang kubeli untukmu. Ini sangat cantik. Kamu suka? Ya, Ada apa dengan kalian berdua? Kenapa kalian berdua terlihat sangat tidak bahagia? Ayah. Kami pergi menemui nenek. Dan dia masih menolak untuk kembali. Baiklah, tidak tahu terima kasih. Dia boleh tinggal jauh. Aku ingin melihat berapa lama dia bisa bertahan. Ayah, aku ingin bertanya sesuatu. Tentang hal-hal yang nenek lakukan untuk kami, apakah kamu benar-benar tahu? Dia adalah nenekmu. Dia mengawasi pelajaranmu, dia merawat kesehatanmu. Itu adalah kewajibannya. Kalau tidak, mengapa aku membawanya ke kota? Ayah, bagaimana kamu bisa berkata begitu? Ayah, berkas dan pacar akan tetap keras kepala. Kapan kamu akan melepaskan prasangka kamu terhadap nenek? Aku tidak punya prasangka terhadap nenek. Di mataku, orang tua merawat yang lebih muda adalah hal yang alami. Dia seharusnya merawatmu. Itu kewajibannya. Nenek tidak berutang apapun pada kami. Kamilah yang berutang pada nenek. Selama bertahun-tahun, kami telah memanfaatkan cinta nenek dan mengambil keuntungan darinya. Nenek tidak punya hutang apapun pada kita. Kamilah yang berhutang pada nenek. Selama bertahun-tahun ini, kami selalu mengandalkan cinta nenek pada kami dan terus memanfaatkannya. Kamu. Long, bagaimana bisa kamu berbicara seperti itu pada ayahmu? Kontribusi nenekmu pada keluarga ini sangat jelas bagiku dan ayahmu. Kami tidak akan mengecewakan nenekmu. Untukmu, fokuslah pada pelajaranmu. Dan jangan terlalu banyak berpikir. Ibu, nenekku udah klaim sudah di rumah. Tapi ibu dan ayah belum pernah menemuinya. Apakah ini yang kamu sebut tidak mengecewakan nenek? Jing, kalau kakakmu tidak paham, itu tidak apa-apa. Oh iya, tapi bagaimana bisa kamu juga tidak paham? Kamu baru lulus, dan akhirnya dapat pekerjaan, tapi kamu selalu keluyuran di luar. Bagaimana kalau kamu kehilangan pekerjaan? Pekerjaan? Anyway, karena ibu bicara tentang pekerjaanku, sekarang izinkan aku bertanya. Pekerjaanku? Apakah itu dicogati oleh dia? Pada pekerjaanmu, tentu saja ibumu bekerja keras untuk mendapatkannya untukmu. Tanpa dia, siapa lagi yang akan peduli tentang ini untukmu? Tapi kamu, dia hanya tidak menghargai ibumu. Kamu bahkan berani berbicara seperti itu padanya. Apakah kamu merasa kasihan pada ibumu? Pekerjaanku sama sekali tidak ditemukan oleh ibu. Itu nenek. Apa yang kamu katakan? Aku bilang, kalau bukan karena nenek, yang setiap hari menohyu pimpinan di pintu perusahaan, merayu pimpinan, menurutmu, perusahaan akan mengizinkan seseorang seperti aku yang tidak memenuhi syarat untuk wawancara? Jadi, pekerjaanmu benar-benar ditemukan oleh nenekmu. Ayah, bahan surat ini dan kamu akan tahu. Surat ini dari mana asalnya? Ini ditulis oleh Nick untuk kakek. Setelah Anda membaca surat ini, Anda akan tahu apa kebenarannya. Baiklah. Bahkan jika pekerjaanmu ditemukan oleh nenekmu, bukankah itu yang seharusnya dia lakukan? Ini hanya beberapa surat. Itu tidak berarti apa-apa. Ayah, barang-barang nenek, Anda tidak mau melihatnya? Apa gunanya bahkan jika saya membacanya? Bisakah saya mendapatkan kembali pesanan yang dia ambil dari saya? Ayah, kapan Anda akhirnya melihat usaha nenek untuk Anda? Posisi yang Anda pegang hari ini semua karena nenek. Ya, apa yang Anda bicarakan? Aku, ayahmu, telah mencapai posisi ini selangkah demi selangkah melalui kemampuan sendiri, bukan melalui dia. Tidak hanya dia tidak memberikan bantuan apapun kepada saya, tetapi dia juga menimbulkan masalah di mana-mana untuk saya. Ayah. Ayah, tidakkah Anda perhatikan? Sejak nenek pergi, betapa kacaunya keluarga ini. Justru karena nenek mengelola rumah tangga, kalau lagan Spice saya, Anda bisa fokus bekerja keras di luar. Tidakkah Anda mengerti? Oh, cukup.
Tidak peduli apa yang Anda katakan, dia dan anak angkatnya mengganggu kerja sama saya dengan Smith. Itu fakta yang tak terbantahkan. Ayah. Cukup. Mari kita akhiri ini. Mulai sekarang di keluarga ini, tiada yang boleh menyebutkannya. Aku benar-benar tidak percaya bahwa dengan ibumu menjaga rumah, keluarga ini masih bisa jatuh dalam kekacauan. Ayah, apa yang kukatakan benar? Mengapa kau tidak percaya padaku? Nenek Demiko Kawak ini sudah benar-benar berusaha keras. Cukup. Masalah ini berakhir di sini. Tenang, tenang. Sayang, tolong carikan aku setelan pakaian. Aku harus bertemu klien. Baik. Kali ini kita gagal mendapatkan pesanan Tuan Smith. Grup Tengda kita harus mendapatkan bagian di sini. Bagaimana dengan siang ini? Setelan ini, mengapa tidak dicuci? Benarkah? Bagaimana dengan yang ini? Setelan ini dari 2 minggu yang lalu. Ada apa? Tidak satu pun yang dicuci? Aku tidak tahu. Baiklah. Coba yang ini. Ini, lihat sendiri. Tidakkah kau melihat noda besar di dada ini? Aku. Sayang. Ada apa? Bahkan tugas sederhana seperti mencuci pakaian, kau tidak bisa menanganinya lagi. Maaf sayang. Sejak ibu kita pergi, mesin cuci di rumah sudah rusak. Kartu dry cleaner, aku tidak tahu di mana ibu meletakkannya. Aku sudah mencari di mana-mana tapi tidak menemukannya. Ibu selalu ibu. Aku tidak percaya saja. Keluarga ini tidak bisa berjalan tanpanya. Bibi, kenapa Anda sibuk lagi? Saya mah bisa membersihkan barang-barang ini. Katakanlah, sejak saya datang ke sini, Anda tidak membiarkan saya memasak atau membersihkan rumah, dan sekarang Anda bahkan tidak membiarkan saya merapikan pakaian. Oh, Ibu. Saya membawa Andike ke sini untuk membiarkan Anda menikmati hidup, bukan untuk membuat Anda menjadi pembantu rumah tangga. Ya, Bibi. Bahkan jika pekerjaan rumah ini perlu dilakukan, saya yang seharusnya melakukannya. Katakan padaku, di saat Trimanasas menyelesaikan semua pekerjaan rumah ini, maka sebagai menantumu, kapan saya akan lulus ujianmu? Jadi, Ibu, anggap saja sebagai kesempatan bagi saya untuk menunjukkan nilai saya. Oke? Baik. Saya akan mendengarkan Anda. Ibu, tentang pesta perayaan, saya sudah mengatur semuanya. Di pesta malam ini, saya akan mengumumkan identitas Anda secara terbuka. Biarkan semua orang di perusahaan mengenal Anda, kontributor besar. Jinggong, saya sudah katakan tidak perlu repot-repot. Mengapa mengadakan pesta perayaan? Ibu, kita bisa berkolaborasi dengan T.N. Smith untuk mencapai kerjasama semua berkat Anda. Pesta ini khusus disiapkan untuk Anda. Hanya janjikan padaku untuk menghadiri pesta ini. Baik. Saya janji, oke? So the guys are ready? Ketua, setelah merindukan, akhirnya kami berhasil membawa Anda ke sini. Ayah dengar Anda belum muncul di perusahaan cabang, kan? Kebetulan di pesta hari ini, saya akan secara terbuka mengumumkan identitas Anda. Ini ibu saya. Kali ini, kami berhasil mengamankan pesanan T.N. Smith. Dan ibu saya tidak berkontribusi besar untuk itu. Ibu, halo, sama-sama. Saya lama dengar ketua punya ibu. Setelah bertemu Anda hari ini, Anda benar-benar luar biasa. Direktur Zhao, saya masih ada tugas belum selesai. Dan untuk saat ini, saya tidak bisa pergi. Ini pertama kali ibu saya di perusahaan.
Tolong tunjukkan dia sekitar. Oh, Ketua, jangan khawatir. Aisyah pasti akan menjaga Ibu untuk Anda. Ibu, saya akan kembali ke setelah selesai. Silakan lanjutkan dan sibukkan diri. Bu, silakan masuk. Ibu, silakan masuk. Apa? Baik. Saya mengerti. Ada apa? Ada masalah kecil di perusahaan. Tapi tidak serius. Ibu, mari kita lanjutkan. Pekerjaan itu penting. Jika Anda terburu-buru, pergilah urusi pekerjaan. Saya akan berjalan-jalan sendiri. Tapi, mengenai ketua, Saya akan jelaskan pada Jing Hong. Anda urusi urusan sendiri. kalau Bang itu Ibu, Anda bisa lihat-lihat dulu di sini. Setelah saya selesai, saya akan segera kembali. Silakan. Nenek. Dengar, hari ini aku ajak kalian lihat dunia. Juga ketua grup Chinli akan bawa ibunya ke sana. Jangan tunda urusan pentingku. Sayang, jika kita manfaatkan kesempatan ini, bisakah kita dapat bagian dalam proyek? Yap, aku dengar bahwa ketua grup Chinli sangat menghargai ibunya. Jika kita bisa menangkan hati ibunya, maka kerjasama tidak akan ada masalah. Baik, aku tahu. Sayang, aku pasti bantu amankan kerjasama. Nenek, Kenapa kamu di sini juga? Kemana aku pergi, apa hubungannya denganmu? Mengapa kamu ikut aku ke sini? Apa kamu hanya puas setelah hancurkan aku? Aku hancurkanmu. Insiden hadiah waktu lalu. Aku belum selesaikan urusan denganmu. Dan sekarang kamu ikut ke sini lagi. Acaukan kerjasamaku dengan grup Chinli. Berapa lama kamu akan buat masalah? Ibu, pesanan kerjasama ini sangat penting bagi Libang. Terakhir kali, karena kamu, Libang kehilangan pesanan itu. Dampaknya sudah sangat signifikan. Ini benar-benar kesempatan terakhir. Aku yang membuatnya kehilangan pesanan itu. Shen Miao Miao, pikir dulu sebelum bicara. Sebagai istrinya, kamu tidak membantunya, malah menyalahkan aku, orang luar. Tidakkah kamu pikir itu agak lucu? Sudah cukup katamu. Apa yang terjadi sebelumnya sudah di masa lalu. Aku tidak ingin membicarakannya lagi. Kamu harus pergi dari sini sekarang. Aku masih akan mengizinkanmu pulang. Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk pulang. ya. Kami akhirnya bisa bertemu nenek. Tidakkah kamu bisa bicara dengannya dengan baik? Ya, Ayah. Jangan usir nenek lagi. Kalian semua diam. Jika kamu masih ingin pulang, maka pergilah segera. Kalau tidak, jangan salahkan aku, karena tidak mempertimbangkan perasaanmu. Kamu terlalu lancang. Sudah lama kukatakan padamu, tidak ada hubungan antara kamu dan aku. Bahkan jika kamu memohon padaku, aku tidak akan pulang bersamamu. Keluargaku hanyalah Jing Hong. Di matamu, anak angkatmu itu, Li Jinghong, adalah anak kandungmu. Jadi di mana Li Jinghong? Dimanapun dia, itu rumahmu kan? Benar. Kamu, di matamu, hanya ada Li Jinghong itu. Kamu sangat berat sebelah. Kamu tidak layak menjadi ibuku sama sekali. Jangan bilang begitu. Nenek sudah cukup berbuat untuk kita. Hanya saja kita selama ini salah paham pada nenek. Ya, Ayah. Nenek benar-benar telah berkorban banyak untukmu dan untuk keluarga kita. Kamu hanya tidak tahu tentang hal-hal ini. Saya? Suami, ada banyak orang di sini. Sebaiknya jangan bertengkar dengan ibu. Ibu sedang marah besar. Kamu seharusnya menahan diri untuk menghindari kejadian nanti yang mempengaruhi negosiasi bisnismu yang tidak baik. Hah? Kamu sengaja mengganggu saya di sini hanya agar saya kehilangan kerjasama, sehingga anak angkatmu bisa mendapatkan kesempatan. Benarkah begitu? Nenek tidak bermaksud begitu. Jangan salah paham pada nenek. Diam! Kamu tidak berhak berbicara di sini. Li Jinghong itu, apa bagusnya tentang dia? Kamu sudah kehilangan malu, membantunya seperti ini. Apa yang kamu inginkan? Jika saya masih nak membantunya, haruskah saya membantumu sebagai gantinya? Apa katamu? Libang adalah anakmu sendiri. Jika kamu tidak membantunya, baiklah.
tapi malah kamu bergabung dengan anak angkat itu untuk mengganggunya bersama. Bukankah kamu agak keterlaluan? Kamu benar. Saya akan membantunya. Apakah itu tidak diperbolehkan? Saya akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Haruskah kamu bertengkar dengan saya sampai akhir hari ini? Jadi apa jika saya begitu? Baik, bagus. Jika saya tidak memberimu pelajaran hari ini, kamu benar-benar akan memberontak terhadap langit. Semuanya, berhenti. Kau sudah keterlaluan. Berhenti kalian semua. Suami, ini adalah Mr. Zhao, CEO Kinley Group. Saya dengar kerja sama dengan Mr. Smith diamankan oleh Kinley Group. Jika kita bisa terhubung dengan Mr. Zhao, maka kita bisa dapat banyak uang. Oh, Mr. Zhao, bagaimana Anda bisa datang ke sini? Apa nih yang terjadi di sini? Ya ampun. Mr. Zhao, saya minta maaf. Dia hanya orang desa. Dia menyebabkan sedikit ketidaknyamanan di aula pesta Anda. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tapi jangan khawatir. Saya akan mengusirnya segera. Apa yang kau tunggu? Keluarlah sekarang. Ini bukan rumahmu. Saya datang dan pergi sesukaku. Kau keras kepala dan tak mau mengalah. Kau ingin mengusirnya. Ah? Bagus, kau sudah melakukan dengan sangat baik. Oh, Mr. Zhao. Semua ini berkat bimbingan Anda. Jangan khawatir. Saya pasti tidak akan membiarkannya mengganggu pesta perayaan ketua yang dipersiapkan untuk ibunya. Masih belum pergi? Saya pikir kamulah yang seharusnya pergi. Kurasa kamulah yang harus pergi. Manajer Zhao, apa maksudmu? Manajer Zhao, mengapa kamu memukul saya? Saya memukul karena bicara kasar dan karena berpikiran sempit. Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Dia hanya seorang kampungan, bukan? Seorang kampungan. Orang yang ingin kamu usir adalah ibu ketua kami. Ibu ketua. Qin Fang adalah ibu ketua. Manajer Zhao, apakah kamu salah? Desa Warkelu Awamatura, seorang kampungan dari Des. Bagaimana mungkin dia orang penting? Mengingat kamu seorang wanita, saya malas memukulmu. Jika kamu berani mengatakan satu kata buruk tentang ibu lagi, saya akan cabut lidahmu. Manajer Zhao. Kamu pasti salah. Dia adalah ibuku. Hanya seorang kampungan yang malas. Saya tidak memukul wanita, tapi saya bisa memukulmu. Minta maaf kepada ibu segera. Kalau tidak, ketika ketua datang, kina mana yang bisa menyelamatkanmu? Tapi saya... Ibu, saya minta maaf. Tolong maafkan saya. Kamu tidak minta maaf. Kamu tahu kamu akan dipukul. Sekarang, apakah kamu masih berpikir bahwa aku datang ke sini untuk membuat masalah? Jangan desak aku. Lalu bagaimana jika aku lakukan? Apakah kamu mencoba memukul ibu lagi? Li Jinghong. Ibu baik-baik saja. Dengan aku di sini, tidak ada yang bisa mengganggumu. Lupakan yang Jes. Aku tidak ingin melihat mereka. Aku mengerti. Chao Tian. Ketua aku di sini. Apa yang ibuku katakan, kamu mendengarnya, kan? Mengerti. Cepat bawa seluruh keluargamu keluar dari balai jamuan. Grup Qinli mulai hari ini tidak akan lagi memiliki kesempatan kerja sama dengan perusahaanmu. Hahaha. Baiklah. Aku paham. Sekarang aku benar-benar mengerti. Ini kamu semua bersekongkol. Tujuanmu adalah untuk menghancurkanku, bukan? Biarkan aku katakan padamu, aku tidak yakin membiarkan kamu berhasil. Sudah selesai, keluar. Ibu, ayo pergi. Semuanya, hari ini aku ingin memperkenalkan kepada semua ibuku dengan sangat penting. Dia juga kontributor kunci untuk kerja sama mendalam dengan pemasok. Oke, bisa dikatakan bahwa tanpa dia, perusahaan kita tidak akan seperti sekarang. Bagus.
Sayang, kamu baik-baik saja? Ini sama salahku, aku tidak menyelidiki sebelumnya. Aku juga tidak tahu. Li Jinghong sebenarnya adalah ketua grup Qinli. Ibu tidak tahu apa yang dia pikirkan, punya anak angkat seperti Li Jinghong, tapi dia tidak membantu keluarga kita. Ibu, pernahkah kamu berpikir bahwa kita tidak pernah benar-benar memahami nenek? Cukup! Jangan sebut dia padaku. Ya, bagaimana jika ibu punya pertimbangan lain? Dia mungkin tidak akan sengaja menyembunyikan identitas Li Jinghong, kan? Sengaja menyembunyikannya untuk melihatku membuat diriku bodoh, hanya untuk membuatku menyesal? Mimpi saja. Aku, Lili Bang, tidak akan pernah menyesalinya. Aku tidak salah. Aku benar-benar tidak akan. Ayah. Sayang, kamu baik-baik saja? Aku tidak membuat kesalahan. Ayah. Sayang, kau sudah sadar. Bagaimana parasinmu? Di mana aku? Apa yang terjadi padaku? Kita di rumah sakit. Dokter bilang kamu mengalami shock emosional tiba-tiba, jadi kamu pingsan dan kamu perlu istirahat sebentar. Apakah dia sudah datang? Asya, ibu memang luar biasa. Anak kandungnya sendiri sangat sakit, tapi dia masih menolak datang. Dia mungkin menikmati waktu dengan anak angkatnya. Dia hanya ingat anak angkatnya? Anak angkat, dan mengabaikan anak kandungnya. Begitukah cara menjadi seorang ibu? Dokter, bagaimana kondisi suamiku? Pasien mengalami pendarahan hebat dan dia memiliki golongan darah langka, darah panda. Untungnya, bank darah rumah sakit mencukupi, jadi kami stabilkan kondisinya. Dia perlu tinggal di rumah sakit untuk observasi sebentar dan kemudian dia bisa pulang. Terima kasih, dokter. Saya melihat rekam medisnya. Apakah dia pernah mengalami insiden pendarahan besar saat kuliah? Saya sudah meninjau rekam medisnya. Apakah dia pernah mengalami pendarahan besar saat kuliah? Saya ingat saya punya golongan darah langka. Dulu, ibu saya tidak peduli padaku. Sebaliknya, seorang bibi mendonorkan darah untukku, untuk menyelamatkanku, dan dia hampir kehilangan setengah hidupnya. Untungnya, orang yang membawamu ke rumah sakit juga punya golongan darah langka. Kali ini sama, semua menggunakan darahnya untuk menyelamatkan hidupmu. Maksudmu, yang menyelamatkanku kali ini masih bibi itu dari dulu? Tepat sekali. Ada seseorang dengan golongan darah langka yang sama yang mendonorkan darah setiap bulan. Ini memastikan rumah sakit kami memiliki persediaan darah yang cukup. Dokter, bisakah kamu beritahu aku namanya? Dia menyelamatkanku 2 kali. Dan aku ingin berterima kasih padanya dengan benar. Namanya ada di rekam medis. Dia dipanggil Qin Fang. Apa? Orang yang menyelamatkanku adalah ibuku. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa menyelamatkanku? Saat aku lulus kuliah, dia bahkan tidak hadir di wisudaku. Itu karena dia, setelah memberimu transfusi darah, terlalu lemah untuk berjalan, dan dirawat di rumah sakit selama setengah bulan. Sejak itu, dia telah mendonorkan darah hampir setiap bulan. Seolah-olah untuk mencegah seseorang dari pendarahan. Bagaimana mungkin ini? Di hatinya hanya ada anak angkat itu? Bagaimana dia bisa mendonorkan darah padaku, anak kandungnya? Bagaimana mungkin ini? Dia hanya peduli pada anak angkatnya. Bagaimana dia bisa mendonorkan darah untukku, anak kandungnya sendiri? Baik yang kau ingat ini. Dia adalah ibumu yang mendonorkan darah untukmu. Itu sangat normal. Tidakkah kamu salah paham padanya terlalu dalam? Aku ingat dulu, dia mencoba menyelamatkanmu dan memohon kepada orang-orang di mana-mana di rumah sakit. Ada siapa di sana? Selamatkan anakku. Ada siapa di sana? Dokter. Dokter, selamatkan anakku cepat. Cepat kirim pasien ke ruang gawat darurat. Jangan khawatir. Kau sudah mengawal operasinya. Terima kasih, dokter. Direktur. Pasien membutuhkan transfusi darah yang berlanjut. Tapi dia memiliki golongan darah yang sangat langka, darah panda, terlambat untuk memindahkan persediaan dari luar. Bagaimana ini bisa terjadi? Gunakan darahku. Aku memiliki darah panda. Gunakan darahku. Nah, tapi sepasien sedang berdarah hebat. Jika hanya kamu yang mendonorkan darah, kamu mungkin kehilangan nyawamu. Tidak apa-apa asalkan kita bisa menyelamatkannya. Gunakan sebanyak yang dibutuhkan. Gunakan darahku. Begitulah keadaannya dulu.
Maksudmu, kecelakaan mobil saat kamu lulus, ibuku menggunakan setengah hidupnya untuk menukar keselamatanku. Bagaimana bisa seperti ini? Suami saya masih belum sehat. Jangan bergerak-gerak. Tidak. Saya harus menanyakannya untuk memperjelas. Bagaimana mungkin dia mendonorkan darah untuk saya? Pasti ada hal lain yang terjadi. Sekarang istirahatlah dengan baik. Long Long dan Jing Jing sudah pergi mencari ibu kita. Suatu saat dia pasti akan datang menemuimu. Apa lagi yang kau inginkan dari saya? Nenek Yaya tiba-tiba mengalami pendarahan hebat dan dia nyaris tidak selamat. Sekarang dia terbaring di ruang rumah sakit. Apa hubungannya rawat inapnya dengan saya? Ayah benar-benar ingin bertemu denganmu, jadi pergilah mengunjunginya. Saya tidak akan pergi. Nih bagaimanapun, dia adalah anakmu dan kita adalah keluarga kita. Terlebih lagi, dia baru saja menelepon kami dan berkata bahwa dia sudah tahu tentang transfusi darah. Lalu apa jika dia tahu tentang transfusi darah? Apakah dia tahu bahwa untuk menyelamatkannya, saya hampir mati waktu itu? Dia hanya ingat bahwa dia menghadiri upacara wisudanya, sementara saya tidak pergi, karena saya terlalu lemah setelah mendonorkan darah untuk berjalan. Jadi saya hanya bisa tinggal di ruangan sebelah dan menonton upacara wisudanya. Saya tidak berhutang padanya, juga tidak berhutang pada kalian semua. Jadi, berhentilah menggunakan ikatan keluarga yang disebut-sebut itu untuk membuat saya merasa bersalah. Aku tak berhutang padanya, juga tak berhutang padamu apa-apa. Jadi, jangan gunakan ikatan keluarga untuk membuatku merasa bersalah. Nenek, jangan katakan itu. Ayah sakit parah sekarang. Dan saatnya sahan untuk kebersamaan keluarga. Kebersamaan? Lalu biarkan aku tanya padamu. Ketika aku di rumah merawatmu, aku menderita gastritis akut, dan ketika aku butuh kebersamaan, kamu di mana? Pergi, cepat. Halo? Nah, ibu di rumah sakit. Bisakah kamu datang menemaniku? Kamu sudah dewasa? Tidak bisakah kamu merawat dirimu sendiri? Ayah, kenapa kamu memutuskan? Baik. Ibu Ci, aku masih harus bermain game dengan anak-anak. Kamu tinggal di rumah sakit sendiri dan jadilah baik, oke? Aku? Kami yang berhutang permintaan maaf padamu. Ma? Apa gunanya mengatakan hal-hal ini sekarang? Bisakah mereka menyembuhkan semua penyakitku? Atau bisakah mereka membuat hal-hal yang kamu fitnah dan ganggu aku? Seolah-olah tidak pernah terjadi. Apakah kamu ingat hari pertama aku datang dari desa? Aku ingat. Ini. Apa semua benda ini? Ini sangat kotor. Buang segera. Jing Jing, nenek sudah mencuci semuanya. Itu tidak kotor. Oh, jangan bilang itu tidak kotor. Mulai sekarang, bawa lebih sedikit sampah ini ke kota. Sejujurnya, berdiri. Karena apa yang kau katakan, Lilibang melempar barang-barangku dari desa ke tempat sampah. Hanya setelah aku memohon padamu, aku bisa menyimpan satu set pakaian cadangan. Dengan hanya satu set pakaian cadangan ini, aku merawatmu selama 5 tahun penuh. Nenek, ayah sudah tahu dia salah. Tolong maafkan dia. Sudah terlambat. Apa yang kau lakukan padaku, aku simpan di hatiku. Aku tak akan pernah melupakannya seumur hidupku. Dan aku tak akan memaafkan kalian semua. Nenek. Kakak, sekarang nenek melihat kami sebagai musuh. Bagaimana mungkin kami mendapatkan maafnya? Kamilah yang bersalah pada nenek. Jika bukan karakter Kim, nenek mungkin tidak menjadi seperti ini. Singhong, aku akan kembali ke keluarga Li. Kembali ke keluarga Li, Ibu. Apa yang terjadi? Main Evan kau tiba-tiba tak ingin kembali? Untuk mengambil foto kenangan ayahmu. Semua ini harus berakhir. Ibu, kamu akan kembali sekarang. Apakah ada masalah? Jangan khawatir. Aku tahu apa yang aku lakukan. Beberapa hal sudah waktunya untuk menyelesaikannya. Baiklah. Ibu, aku akan kembali bersamamu. Tidak perlu repot. Masalah ini hanya aku yang bisa menyelesaikannya. Tenang saja. Nenek. Kamu akhirnya bersedia kembali. Nenek, kali ini jangan pergi setelah pulang. Biarkan kami merawatmu dengan baik. Tidak perlu terlalu baik. Aku kembali untuk menangani urusanku sendiri. Ibu, kamu kembali. Libang baru keluar dari rumah sakit dan dia menunggumu di sini.
Pada titik ini kamu masih harus begitu munafik peduli padaku. Bu, apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Kamu selalu bisa mengerti? Apa maksudku? Kamu tahu dengan baik di hatimu. Ibu, aku baru saja keluar dari rumah sakit, dan kau bahkan tidak peduli padaku. Sudahlah, sekarang apa yang kau ributkan? Urusan kita akan kuselesaikan nanti denganmu. Jangan ganggu aku. Ibu, tolong berhenti membuat keributan. Karena kau sudah kembali, tinggallah di sini. Tetaplah. Apa kau pikir kata tinggal yang kau ucapkan sembarangan ini bisa membuatku melupakan semua penghinaan yang kau timpakan padaku? Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Kau ingin aku tinggal hanya karena kau menghargai koneksi Jinghong yang bisa membantumu. Aku beritahukan dengan jelas, aku tidak akan tinggal dan aku pasti tidak akan membantumu. Ibu, kau sudah berulang kali menghalangi kerjasamaku. Bukankah itu sudah cukup? Apalagi yang kau inginkan? Aku tidak ingin apa-apa. Minggir. Kecuali kau tinggal, kau tidak bisa mengambil apapun dari sini. Aku memperingatkanmu. Minggir dari jalanku. Tidak mungkin, kecuali kau tinggal. Lilibang, aku tidak pernah menyangka kau akan sampai sejauh ini untuk bisnis. Lilibang, saya benar-benar tidak menyangka bahwa demi bisnis kamu akan sampai sejauh itu. Li Jinghong, apa yang kamu lakukan di sini? Buku diintimidasi di sini, jadi aku datang untuk mendukungnya. Bukankah itu tidak apa-apa? Minggir. Kecuali dia tinggal, aku tidak akan mundur sedikit pun. Mengapa kamu ingin aku tinggal? Hanya saja kamu menemukan rumah kekurangan pembantu dan ingin aku kembali untuk melayani kamu tanpa lelah dan dipermalukan. Lilibang, apa yang kamu pikirkan? Jangan kira aku tidak tahu. Apa maksudmu itu? Kamu hanya mengira aku seorang kampungan, beban bagimu. Takut aku akan menyeretmu turun. Jadi berulang kali, kamu membiarkan istrimu menjebak dan memfitnah aku, dan membiarkan anak laki-laki dan perempuanmu mengintimidasi dan memukul aku. Apa yang mereka lakukan padaku, kamu selalu tahu. Jadi, ayah selalu tahu. Yang tetap dalam kegelapan sebenarnya adalah kami. Minggir. Ibu, foto kenangan ayah. Aki akan menyimpannya untukmu dulu. Apa yang kamu coba lakukan? Sederhana saja. Perjanjian pemutusan. Tanda tangani. Tanda tangani perjanjian pemutusan. Perjanjian pemutusan itu? Anda ingin siap memutuskan hubungan dengan saya? Benar. Itu sebabnya saya di sini. Tanda tangani dan saya akan memindahkan kartu keluarga saya. Dari saat itu saya tidak akan menghubungi Anda lagi. Nenek, Anda tidak bercanda, kan? Apakah saya terlihat seperti bercanda? Tanda tangani. Dan juga tidak akan terus berkata nenek tua berulang-ulang. Mari kita berpura-pura tidak pernah bertemu. Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Saya tidak setuju. Jika Anda ingin memutuskan hubungan, Anda bisa melupakannya dalam hidup ini. Apa? Apakah hanya karena Jinghong adalah ketua grup Chinli, dia memiliki sumber daya yang dapat membantu bisnis Anda, sehingga Anda enggan? Ibu, Libang baru saja keluar dari rumah sakit. Merangsangnya seperti ini bisa menyebabkan masalah. Apa hubungannya dengan saya? Tanda tangani. Setelah Anda menandatangani, saya tidak akan memiliki hubungan dengan Anda. Anda dah bermimpi. Saya tidak akan setuju. Jika Anda ingin memutuskan hubungan, Anda sebaiknya menyerahkan ide itu. Swan. Saya tidak di sini untuk meminta pendapat Anda. Saya di sini untuk memberitahu Anda. Apakah Anda setuju atau tidak, Anda tidak dapat mengubah hasil dari masalah ini. Sebelum Lilibang pergi, saya harap Anda memahami perbedaan antara anak angkat dan anak kandung. Apa maksud Anda dengan itu? Apa maksudmu? Apakah Xiaobao anak kandungmu? Kau sudah tahu sejak lama? Bukan. Shimiao Miao. Ibu, apa yang kau bicarakan? Aku sama sekali tidak mengerti. Kau bisa mengerti. Shen Miao Miao apakah yang ibu katakan benar? Xiaobao bukan anak kandungku. Apa? Xiaobao sebenarnya bukan anak kandung ayah. Shen Miao Miao, beri aku penjelasan. Suami, omong kosong apa yang kau bicarakan? Xiaobao pasti anak kandungmu.
Ibu, aku tahu kau punya dendam padaku, tapi kau tidak bisa menggunakan kebohongan seperti itu untuk menjebakku. Baik aku berkata jujur atau bohong, kau tahu di hatimu. Ini urusan keluarga kalian, tidak ada hubungannya denganku. Jinggong, ayo pergi. Apa maksudmu? Berhenti di situ, kau. Si Miao Miao. Ibu, apakah kau tahu hal lain? Beberapa anak itu semua mewarisi golongan darah panda, tapi hanya Xiaobao yang baru lahir ini memiliki golongan darah umum. Jadi itu artinya, Xiaobao sebenarnya bukan anak kandung Lili Bang. Benarkah apa yang dikatakan ibu? Apakah Xiaobao benar-benar anakku? Bicaralah. Apa yang kamu tertawakan? Sudah kukatakan untuk bicara. Katakan. Karena anak kecil itu sudah berbicara lagi, maka aku akan mengakuinya. Xiaobao bukan anak kandungmu. Bagaimana mungkin ini? Xiaobao bukan anak kandung ayah. Mengapa kamu mengkhianatiku? Lili Bang, setelah sekian lama nival, kami masih asik mengerti. Aramararan Amosamin hanya untuk membalas dendam padamu dan selingkuhanmu juga. Kamu pikir aku tidak tahu apa-apa? Saat aku hamil, aku melihatmu selingkuh. Dan setelah kamu kembali, kamu berpura-pura baik padaku. Kamu tahu betapa jijiknya aku ketika melihat wajahmu. Kapan kamu mengetahuinya? Aku selalu tahu. Dan kamu, apakah kamu juga ingin tahu di mana selingkuhanmu dan anakmu yang baru lahir pergi? Sedangkan mereka sudah lama kulempar ke laut dan mereka tenggelam. Tidak. Ini tidak benar. Kamu berbohong. Diam. Bagaimana mungkin tidak benar? Aku mengganggu ibumu, mengusik ibumu, semua hanya untuk membuat semua orang mengkhianatimu. Ibumu seperti ini, aku seperti ini, dan anakmu akan seperti ini di masa depan. Ibu, apa yang Anda katakan? Apakah semuanya benar? Lalu apa jika iya, semuanya benar? Kamu manis sekali. Betapa kejamnya kamu. Aku kejam. Lili Bang, bagaimana keadaan bisa sampai sejauh ini? Apakah semua salahku? Kamulah yang meremehkan ibumu dan membiarkanku mengganggunya. Sekarang, satu-satunya orang di dunia yang mencintaimu telah meninggalkanmu. Ini semua kesalahanmu sendiri. Diam. Biarkan aku bertanya padamu, bagaimana dengan mereka? Ketika kamu mengambil Longlong dan Jingjing melalui adopsi, apa maksudnya itu semua? Adopsi? Baik Longlong maupun aku diadopsi. Bagaimana mungkin? Kalian semua tidak tahu apa-apa. Jujur saja, Longlong dan Jingjing adalah anak kandungmu. Aku menggunakan nama adopsi hanya untuk membuatmu tidak memperlakukan mereka sebagai anakmu sendiri. Nama Denin menciptakan jarak antara kamu dan mereka. Jadi kamu sudah tahu sejak lama? Tentu saja, aku selalu jelas dengan yang itu. Lili Bang, apakah kamu tahu bahwa setiap kali aku melihat anak-anak kandungmu berkumpul di sekitarmu, tetapi kau yang memperlakukan mereka sebagai anakmu sendiri, betapa bahagianya aku di dalam hati. Tentu saja, saya selalu tahu dengan jelas. Lili Bang, apakah kau tahu setiap kali saya melihat anak-anakmu sendiri mengelilingimu, tetapi kau tidak memperlakukan mereka sebagai anakmu sendiri, betapa senangnya saya merasa. Iba, bagaimana bisa kau seperti ini? Longlong dan Jingjing juga, anak-anakmu, Shen Miao Miao. Bagaimana bisa kau begitu kejam? Saya kejam? Apakah saya sekejam kau? Saya selalu tahu bahwa Longlong dan Jingjing adalah anak-anakmu sendiri. Saya hanya tidak akan memberitahumu. Saya menyembunyikannya darimu. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Saya pikir kau benar-benar sudah gila. Itu benar. Saya gila. Dulu, saat saya hamil, saya menyaksikan dengan tak berdaya saat kau bermain-main dengan si imut itu berkali-kali. Saya memasang semua taruhan saya padamu, tetapi apa yang kau berikan padaku? Hanya pengkhianatan. Saya sudah lama tidak punya hubungan dengan wanita itu. Bisakah hal-hal yang dilakukan dilupakan? Saya tiada bisa melupakan. Selama waktu itu, kau membuat saya ingin mati. Saya ingin kau merasakan hal yang sama. Sekarang, satu-satunya yang mencintaimu telah meninggalkanmu. Lili Bang, pada akhirnya, kau hanya akan ditinggalkan oleh semua, tanpa ada satu pun yang tersisa. Ini adalah takdirmu. Satu-satunya yang mencintaiku. Ibu. Ayah. Ayah.
Ini adalah surat terakhir nenek untuk kakek. Sebelumnya kau menolak membacanya, tetapi sekarang kau bisa melihat dengan baik pikiran nenek. Anak saya sudah menikah. Asalkan mereka selamat dan sehat, tidak peduli seberapa sulit atau lelah, saya tidak punya keluhan sama sekali. Seandainya kamu di sini, kita bisa hidup bersama dengan anak kita dengan bahagia. Saya hanya ingin memiliki rumah. Ibu, saya tahu saya salah. Sekarang kamu tahu kamu salah. Sudah terlambat. Ibumu sudah pergi. Xiaobao juga bukan anak kandungmu. Ini semua yang pantas kamu dapatkan. Cukup, berhenti bicara lagi. Saya akan terus mengatakannya. Ini adalah balasan atas pengkhianatanmu. Kamu pantas ditinggalkan oleh semua orang. Saya bilang cukup. Tidak cukup. Li Bang. Balas dendam saya padamu tidak akan pernah berhenti. Saya ingin ibumu dan kamu membayar harganya selamanya. Ayah, nenek adalah satu-satunya di dunia yang benar-benar mencintai kita. Kita gagal padanya sebelumnya. Kitalah yang bersalah padanya. Ibu, maaf. Ini semua salah saya sebagai anakmu. Long, Jing. Ayo pergi, kita akan pergi mencari nenekmu sekarang. Ibu, mereka datang lagi. Apakah kamu masih tidak berencana untuk bertemu mereka? Xing Hong, cuaca mulai dingin. Jaga diri agar tetap hangat.